Selamat datang di channel kami LPK IT Komputer. Sekarang Anda masuk di playlist materi jaringan komputer. Selamat belajar. Balik lagi ke tutorial jaringan. Kali ini kita akan membahas lebih spesifik, yaitu tentang ARP. Apa itu ARP? ARP singkatan dari Address Resolution Protocol. Nah, dia berjalan di layar OSI kedua, yaitu data link. Kenapa kita perlu mengetahui ARP? Karena di sini perintah ARP adalah kayak berguna nih ya, dalam jaringan digunakan untuk memetakan atau mengasosiasikan alamat IP dengan alamat MAC address di jaringan lokal. Perintah ini memungkinkan komputer untuk menemukan alamat MAC address ya dari perangkat lain di jaringan yang memiliki alamat tertentu. Jadi enak nih kalau kita ingin mengetahui seluruh IP di alamat jaringan lokal, ini kita bisa menggunakan perintah ARP. Jadi bukan cuma IP aja nanti yang akan kebaca, MAC address-nya juga akan kebaca. Oke, ini saya akan coba jelaskan nih ya beberapa manfaat ya perintah dari ARP. Pertama ya, melihat tabel ARP. Oke, dengan menggunakan ARP/A, Anda bisa melihat tabel ARP menunjukkan daftar alamat IP yang terhubung ke jaringan beserta dengan alamat MAC address yang terkait. Kedua nih ya, kita bisa menghapus entry ARP. Perintah ARP/D alamat IP ya digunakan untuk menghapus entry tertentu dari tabel ARP. Ketiga, menambahkan entry ARP dengan ARP/S. Oke, lalu alamat IP dan diikuti dengan perintah address mark. Anda bisa menambahkan entry baru ke tabel ARP yang memungkinkan Anda untuk menetapkan secara manual alamat IP tertentu ke alamat MAC address. Jadi secara keseluruhan ARP itu membantu dalam mengelola dan memecahkan masalah terkait dengan pemetaan antara alamat IP dan MAC address di jaringan. Nah, di sini juga ada masalah tentang cyber security-nya nih kalau kita menguasai teknik ARP. Ya kan? Karena di sini keamanan dengan address resolution protocol bisa menjadi perhatian terutama dalam jaringan yang kurang aman atau terbuka. Jadi ARP itu tidak bekerja pada port keberapa seperti itu ya kan? Port keberapa karena dia bekerja pada sistem data link pada layer OSI tingkat kedua ya gitu ya. Nah, sekarang kita coba aja nih langsung ya bagaimana sih menggunakan ARP ini. Oke, kalau untuk yang menggunakan Windows, simple aja kita bisa langsung menggunakan command prompt, ya kan? Begitu juga yang mau menggunakan Linux, ya kan? Atau perintah yang lain, hampir sama. Oke, bisa menggunakan perintah command prompt lalu mengetik perintah-perintah ARP untuk mendapatkan IP address dan MAC address dari jaringan yang terhubung, ya, terutama yang menggunakan network ID yang sama. Oke, langsung aja yuk kita coba nih menggunakan command prompt ini. Oke. Nah, di sini gampang aja perintahnya, kita bisa langsung aja nih ketik ARP. Nah, kalau kita langsung ketik ARP ini di sini ada, lihat tuh ya. Ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan ya kan. Salah satunya misalnya contoh saya akan coba gini ya. ARP Address Resolution Protocol atau kita singkat aja ARP lalu dash ini oke, A seperti itu ya. Kita coba display current ARP entries, kita coba lihat seperti itu kan. Sini keluar seluruh IP address pada jaringan lokal kita berupa MAC address-nya juga tuh ya, kita bisa lihat nih. Ini adalah IP address yang terpakai di jaringan lokal kita. Apa aja lagi nih, kita lihat lagi perintah-perintah ARP gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat tuh. Nah, kita lihat ada ARP/S begitu, kita bisa coba aja langsung gini. Tuh, gitu.
Oke, kan jadi kita bisa lihat lah lebih detailnya seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat juga harus hati-hati nih. Kita harus hati-hati karena ini juga menyangkut masalah keamanan pada jaringan. Jangan sampai jaringan kita tiba-tiba ada orang luar masuk lalu mengakses jaringan kita, ya kan? Mengakses jaringan karena dia diberikan hak akses untuk masuk ke jaringan, lalu mereka menyusupi, ya kan, jaringan lokal kita, ya kayak, dan ini udah cukup berbahaya kayak, karena adalah rentan-rentan keamanan juga di dalam perintah-perintah ini, seperti itu. Cara mengatasi masalah keamanan ARP, oke? Kita lihat di sini. Static ARP entries, ya ini juga berbahaya nih ya. Jadi dia bisa melakukan input si user tersebut menggunakan ARP yang dia mau. Salah satu cara untuk mengurangi risiko ARP spoofing, makanya di sini kita lihat teknik serangan dengan menggunakan ARP spoofing, seperti itu. Ada ya teknik hacker menyerang jaringan dengan menggunakan teknik ARP spoofing dengan menetapkan anti ARP statis untuk perangkat terpenting seperti router. Oh, hati-hati nih kalau alamat router dipalsukan. Ternyata ada orang yang menggunakan alamat IP router dan MAC address router, maka user tersebut bisa aja error seperti itu. Mengurangi risiko, oke, memanfaatkan ARP karena anti statis tidak diubah oleh pesan ARP seperti itu. Jadi ada beberapa teknik di sini cyber security tentang ARP, ya kan, menggunakan ARP inspection, oke. Yang kedua kan, jadi celah keamanannya yang kedua adalah menggunakan ARP inspection. Kalau bisa aja juga yang ketiga virtual private network VPN. Menggunakan VPN dapat membantu melindungi komunikasi antar perangkat dari perangkat ARP. Jadi tuh ya kan di sini Virtual Private Network VPN membantu mencegah dari IP spoofing. Oke, IP spoofing. Oke, mengenkripsi data yang ditransmisikan. Nah, network segmentation. Jadi gimana sih maksudnya network segmentation? Saya pernah bahas nih mengenai teknik lakukan subnetting. Oke, mengenai teknik lakukan subnetting. Memecah jaringan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Terisolasi dapat membantu membatasi dampak dari potensi serangan ARP. Silakan Anda lihat di bahasan tentang jaringan yang mana saya sudah membahas mengenai subnetting IP address. Di sini juga karena subnetting IP address itu banyak fungsinya ya. Salah satunya bisa menghindari dari serangan IP spoofing pada ARP. Mungkin ini adalah tutorial yang sangat singkat dari kami tim LPK IT Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.